Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Harimau yang menyerang 4 petani kopi Lampung Barat berhasil ditangkap. Harga gabah anjlok saat musim panen. Truk terperosok ke dalam lumpur di jalan rusak parah. Sebuah truk bermuatan tapioka terperosok ke dalam lumpur di jalan rusak parah di Desa Kibang Yekti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Beberapa truk sempat berusaha membantu mendorong truk ini, namun belum membuahkan hasil. Truk gagal mentas dari kubangan lumpur. Jalan yang rusak ini sepanjang lebih dari 3 km. Sebagian besar aspal di sepanjang jalan ini telah hilang, berganti dengan tanah merah. Menurut warga, jalan rusak parah telah terjadi lebih dari 10 tahun. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Berapa lama Pak kerusakan? Malah udah puluhan tahun ini Pak rusak jalan sini. Dan berganti-ganti presiden tetap nggak ada perbaikan ya? Nggak ada perbaikan. Ini kondisi kerusakannya banyak Mas? Banyak Pak. Ngecor. Kalau kayak gini gimana Mas? Saya minta dibangun, tolong sama pemerintah dibangun jalan sini. Jalannya hancur Pak. Jadi susah untuk akses jalan ini. Ya, terus semoga bisa cepat diperbaiki lah ya. Berapa kilo Mas dari sini sampai ke jalan lintas? Kita 20 kiloan lah. Kondisinya gimana sih Mas? Jalannya Mas? Hancur. Mas ini sudah lama Mas kondisi sejarah kayak gini sudah lama ya? Udah lama ini Pak, nggak ada perbaikan sama sekali, ini parah ini. Jalan rusak menyusahkan warga sebab kerap mencelakakan kendaraan. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati warga karena jadi penghubung ke Kabupaten Waikanan dan gerbang tol Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Baik pemirsa, saat ini saya berada di jalan milik Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana bisa kita lihat kondisi jalan mengalami rusak yang cukup parah. Sehingga bisa kita lihat di belakang saya, nampak sebuah mobil bermuatan tapioka telah lubang dengan kedalaman kurang lebih sekitar 10 cm. Sehingga akibat lubang tersebut, kendaraan tidak dapat beranjak. Kerusakan pada jalan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dengan panjang atau jarak kurang lebih sekitar 10 km jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Waikanan. Apalagi ini merupakan jalan utama yang menuju ke gerbang tol Lambu Kibang. Harapan masyarakat dan juga pengguna jalan agar pemerintah peduli untuk segera melakukan perbaikan pada badan jalan yang kondisi saat ini semakin parah karena kondisi saat ini adalah cuaca dalam cuaca hujan. Sakin melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Iki terus terang udah duitnya pemerintah iki, duitnya swadaya masyarakat bekerja sama dengan Karang Taruna. Ki wani bangun dalan kabupaten. Influencer yang mengkritik buruknya infrastruktur di Lampung kini banyak bermunculan. Mereka membuat konten video tentang jalan hingga bangunan milik pemerintah yang rusak selama bertahun-tahun namun tidak kunjung diperbaiki. Di antaranya influencer bernama Rahman Bule, ia mendatangi warga yang sedang bergotong royong memperbaiki jalan Desa Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur.
Warga terpaksa memperbaiki jalan di desanya sebab bantuan perbaikan jalan dari pemerintah yang telah dinanti selama lebih dari 10 tahun tak kunjung datang. Material semen dan batu dibeli dengan uang hasil iuran, sedangkan pengerjaannya dilakukan secara sukarela oleh warga. Saya masuk di sini jadi warga Gunung Mas 21 tahun. Ya, belum menikmati jalan yang bagus. Ya, jalan itu kita masa prihatin. Ini hasil dari warga ngumpulin dana sedikit-sedikit, dibeliin semen, dibeliin batu buat benahin jalan ini. Jadi ini murni swadaya masyarakat nih, Pak, ya? Swadaya masyarakat, tidak ada unsur politik dari manapun. Masyarakat ini. Yang rawan di sini tuh, Pak. Nah, ini yang mereka bilang rawan terjadi kecelakaan. Di sini lubangnya gede nih. Jadi perebut nih. Alhamdulillah ini setelah mereka bekerja sama antar tokoh pemuda dan masyarakat, bangunan ini sudah bisa kita lihat sendiri nih seperti ini kan. Mereka pakai cor-coran dulu. Kalau dari sana cuma aspal asal-asalan ini nih. Nggak Ini nanggung. 10 tahun nih. 10 tahun lebih mereka menanti seperti ini. Kita review dulu ya ruangan kantor guru yang ada di sekolah anak aku karena ya tadi. Selain mengkritik jalan rusak, ada juga influencer yang mengkritik buruknya kondisi SD Negeri 1 Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sekolah kayak gini, coba kalian bisa lihat apa layak. Influencer wanita bernama Hani merekam detik-detik para siswa belajar di ruang kelas yang bocor saat hujan. Ini ada 3 ruangan rusak. Kerusakan rupanya tidak hanya terjadi di satu kelas saja, melainkan di banyak ruang kelas lainnya. Sebagian atap sekolah di tempat ini banyak yang rusak, banyak ada yang nyaris ambruk, sehingga kelas tidak bisa digunakan untuk belajar siswa. Seperti ini, apa layak, apa pantas? Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Bintang, guys. Luar biasa. Emang sih selama ini aku sekolahnya gratis, jadi memperingan juga ya. Kita nggak bayar ini itu, tapi ya nggak sesuai aja, sementang gratis kayak gini ya nggak sih? Aksi para influencer ini untuk mengkritik gubernur, bupati, hingga anggota DPRD supaya tidak abai dengan jalan dan fasilitas pendidikan yang rusak. Para pejabat itu diminta tidak sibuk dengan urusan politiknya. Ari Susanto dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur dan Lampung Selatan. Belasan personel terlatih dari Direktorat Kepolisian Air dan Udara atau Pol Airut Polda Lampung dikerahkan guna membantu mengamankan kejuaraan selancar dunia di pesisir barat. Mereka akan ditempatkan di seluruh kawasan perairan Tanjung Setia yang digunakan untuk perlombaan. Sejumlah kendaraan air penunjang juga dipersiapkan, antara lain perahu karet, jet ski, dan iSafe. Selain itu ditambah dengan kelengkapan peralatan selam, ring buoy, dan kesiapan personel. Pengamanan WSL yang dilaksanakan, terutama masalah keselamatan. Untuk memastikan tidak adanya gangguan, seluruh personel khusus Pol Airut juga menggelar simulasi pengamanan dengan jet ski di wilayah perairan Teluk Betung, Bandar Lampung, Kamis pagi. Pengecekan kesiapan personil maupun terhadap sarana-prasarana yang akan kita gunakan di dalam pengamanan kegiatan, termasuk juga bagaimana kita juga melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan personil yang memang kita butuhkan kompetensinya di dalam pengamanan kegiatan. Personil Pol Airut juga akan dibantu tim SAR Basarnas dan BPBD Pesisir Barat. Sementara kegiatan lomba akan diadakan di Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat pada 28 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu upaya menghindarkan anak dari pergaulan yang negatif adalah dengan memberikan bekal ilmu agama yang baik. Ini karena agama bisa menjadikan anak lebih terarah dalam menentukan masa depan. Salah satu upaya ini jadi tujuan gelaran lomba di Festival Anak Soleh, serta wisuda akbar santri Taman Pendidikan Quran Sebandar Lampung pada Kamis siang di Masjid Al Furqon, Kecamatan Teluk Betung Utara.
Kegiatan ini diikuti ratusan peserta perwakilan dari seluruh kecamatan. Perlombaan antara lain azan, mengaji, sholat berjamaah, mewarnai, dan lainnya. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat nilai-nilai Islami pada anak. Kita membuka festival anak soleh yang diadakan oleh LPTKI. Dan harapan kita anak-anak semua yang ada di Bandar Lampung, terutama anak-anak pesantren dan warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang ada di kabupaten, yang ada di kecamatan juga di kelurahan ikut festival seperti ini. Harapan kita anak-anak kita kuat dengan agamanya, jadi di mana mereka berada, insya Allah apapun yang terjadi tetap menjadi anak yang soleh. Lomba itu meliputi lomba azan, lomba membaca Al-Quran atau tilawah, kemudian sholat berjamaah, mewarnai, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya tidak ada lain adalah dalam rangka bagaimana kita menciptakan generasi yang Qurani, generasi Qurani ya, generasi-generasi yang mencintai Al-Quran. Kegiatan yang diikuti hampir 400 anak se-Bandar Lampung ini akan menjadi kegiatan tahunan yang digelar melalui kerjasama Pemkot dan Kanwil Kemenak Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.